Dalam Yohanes 17 ayat 3, Yesus berkata, "Inilah hidup kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Jadi hidup kekal berhubungan dengan pengenalan akan Allah. Saya ingin membaca bagi kita dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ketika Anda membaca ayat di atas, apakah kesan Anda terhadap ayat tersebut? Apa yang dimaksud Paulus tentang Allah menyediakan yang belum pernah dilihat mata, didengar telinga, tak pernah timbul dalam hati? Apakah Anda berpikir bahwa itu berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan jasmani, makan, minum, pakai yang Allah penuhi, berikan kepada kita? Mungkin Anda pernah mendengar kesaksian orang-orang yang mengutip ayat ini, dan mereka bersaksi bagaimana Tuhan menyediakan bagi mereka apa yang tidak pernah terpikir. Dalam pikiran mereka nggak pernah muncul di hati mereka. Mereka nggak bermimpi punya rumah. Tiba-tiba secara ajaib mujizat Tuhan terjadi, dia diberkati dalam waktu yang relatif singkat dan tiba-tiba saja bisa membeli rumah tanpa menabung atau kredit bertahun-tahun. Atau ada orang lain yang bersaksi bahwa tadinya dia seorang pengusaha kecil-kecilan, tiba-tiba berhasil dalam usahanya, ada bantuan dari orang-orang yang digerakkan oleh Allah, sehingga ia bisa memiliki usaha yang lebih besar, sampai memiliki sebuah perusahaan yang besar dengan ratusan karyawan. Atau orang yang bertahun-tahun jomblo, mungkin sudah bosan berdoa teman hidup, tiba-tiba Tuhan memberikan jodoh secara tiba-tiba dan dalam waktu yang dekat, mereka langsung masuk dalam pernikahan. Saya percaya bahwa kebaikan Allah saja yang bisa memungkinkan hal itu terjadi. Saya tidak mengatakan itu salah. Sekali lagi saya katakan itu tidak berarti salah. Tuhan bisa melakukan hal-hal yang ajaib memberkati kita. Allah senang ketika kita diberkati dan hidup dalam kesuksesan, kelimpahan. Ya, karena Dia adalah Allah yang baik. Dia Allah yang mengasihi. Kasih tidak berbuat jahat. Kasih memberkati, kasih menolong. Kasih tidak membiarkan sendiri. Kasih menghibur, kasih memberi. Kejahatan mengambil, tapi kasih memberi. Itu sebabnya Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, diberikan anaknya yang tunggal. Kasih itu memberi. Tapi sesuai dengan ayat yang kita baca tadi, saya ingin Anda melihat dari sisi yang lain. Secara ilmu hermeneutik dan eksegesi yang kita pelajari, untuk menafsirkan Alkitab secara benar dan bertanggung jawab, maka kita harus memperhatikan teks, konteks, dan konten. Mungkin saya tidak membahas ketiga hal ini di sini, namun saya ingin Anda memperhatikan satu hal saja, yaitu konteks dari bacaan di atas ini. Konteks artinya apa yang sebenarnya dimaksud Paulus pada ayat itu. Pada pasal itu, Paulus sedang berbicara tentang apa? Karena penulisnya adalah Paulus. Untuk menemukan konteks dari sebuah pasal dalam Alkitab, dalam sebuah ayat dalam Alkitab, Anda harus memperhatikan ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya. Nah, yang kita baca adalah ayat 9. Jadi kita perlu memperhatikan ayat 1-8 dan ayat 10 sampai ayat yang ke-16. Kita perlu memperhatikan apa yang Paulus maksudkan dengan kata Allah menyediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Apa yang sebetulnya Paulus katakan tentang penyediaan Allah itu? Mari kita mulai, saudara. Pada ayat yang kedua, Paulus berkata, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Anda perhatikan, dia berbicara mengenai Yesus yang disalibkan. Ayat 6-8, Paulus menambahkan lagi,
kami memberitakan hikmat yang bukan dari dunia ini dan bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Ayat 8 dihubungkan dengan penyaliban. Baru ayat 9 yang menjadi teks utama kita tadi, yang menjadi bacaan utama kita tadi, yaitu Allah menyediakan apa yang tidak pernah dilihat, didengar, timbul dalam hati. Tapi ayat 8 berbicara masalah penyaliban. Nah, ayat 14, Paulus mengatakan manusia duniawi tidak menerimanya. Ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Saya perlu tekankan di sini masalah berkat. Orang tidak percaya pun bisa mengalami berkat, menjadi kaya, punya perusahaan, tiba-tiba dapat undian dan bisa beli rumah, dapat bonus mungkin, dapat uang kaget, apalah. Tapi orang dunia pun bisa mendapatkan hal-hal seperti itu karena memang Tuhan itu baik. Dia mengasihi semua orang. Tapi bukan berkat ini yang Tuhan ingin bagikan atau nyatakan kepada kita. Bukan hanya hal-hal yang bersifat makan, minum, pakai. Paulus maksudkan di sini apa yang Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia, ini disediakan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, berhubungan dengan pengenalan akan Kristus. Tentang karya Kristus yang tuntas yang sudah selesai disalib. Itu berhubungan dengan pengenalan akan Kristus yang dalam. Inilah berkat rohani yang sebenarnya disediakan Allah bagi kita yang mengasihi Dia. Ini berkat khusus, berkat sorgawi yang tidak pernah dimiliki oleh dunia ini. Saya sekali lagi tidak berkata bahwa mendapat berkat jasmani itu keliru. Kita semua membutuhkannya. Tapi Yesus juga berkata dalam Matius 6:33 bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu adalah apa yang kau makan, minum, pakai akan ditambahkan kepadamu. Dalam situasi seperti ini, saya berdoa agar kita semua mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Jadi bukan sekedar mengalami mujizat atau pertolongan Tuhan, tapi lebih daripada itu mengalami perjumpaan supra alami, apa yang belum pernah Anda ketahui tentang Kristus dan karya salibnya yang sudah selesai itu terbuka lebar di hadapan Anda, sehingga dalam situasi yang sulit ini, serangan-serangan corona ini, Anda bisa mengenal Tuhan. Sehingga pengenalan kita akan Allah mencapai titik yang tinggi, menjadi matang secara rohani. Perhatikan pada ayat 6. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan bukan dari penguasa-penguasa dunia ini. Jadi yang Paulus katakan di sini, dia memberitakan hikmat untuk mereka yang telah matang, atau untuk mereka supaya mereka menjadi matang. Kata matang di sana dipakai dalam terjemahan bahasa Yunani atau dicatat dalam bahasa Yunani teleios. Kata teleios itu berasal dari kata dasar telos, dan kata telos itu artinya adalah berakhir, selesai, tidak bisa ditambahkan atau tidak perlu ditambahkan oleh apapun juga, sempurna. Dan kata telos ini menitik beratkan titik akhir, tujuan akhir, sasaran akhir. Sepenuhnya telah berakhir. Telos berhubungan dengan batas akhir, berhenti sampai di sana. Jadi saya percaya tujuan Tuhan untuk situasi yang sulit ini tidak hanya berhenti sampai virus ini hilang, terus kita selesai, tidak. Tujuan akhir Tuhan adalah melalui peristiwa-peristiwa yang kita alami, kita mengenal Dia dengan lebih baik lagi.
Bukankah Roma 8 ayat 28 juga berkata, Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia? Perhatikan ayat ini saudara, kalau Anda tidak mengasihi Tuhan, maka serangan virus ini, kondisi yang sulit ini tidak akan mendatangkan kebaikan bagi Anda. Yang ada hanya persungutan, makian, dan mungkin Anda bisa meninggalkan Tuhan karena kecewa. Tetapi tujuan akhir Tuhan dalam situasi buruk ini adalah mencapai titik tertinggi dari pengenalan kita akan Kristus, sehingga kita menjadi dewasa, mengasihi Tuhan. Walaupun dalam situasi buruk ini kita tetap mengangkat tangan dan memuji Dia, kita bisa mengatakan haleluya, dan kita tidak bersungut-sungut mengatakan hal yang buruk tentang Tuhan, kepada Tuhan, tapi kita memuliakan Allah karena Dialah pribadi yang sangat baik. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Amin.